Jadi kalau ditanya apa pelajaran paling penting, tauhid itu. Nah, itu yang harus ditangkap. Dan itu pula yang semestinya didapat di dalam perenungan saat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa puncak jamaah haji, puncak ibadah haji itu kan wukuf, al-hajju Arafah. Dan apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika wukuf? Gak ada yang dilakukan dalam pengertian tidak ada di situ kewajiban untuk melakukan sesuatu kecuali mereka memang berdiam di situ itu. Dan ketika diam itulah justru harus bisa menangkap spirit penting dari ibadah haji itu, yaitu tauhid itu. Ya, apa implikasi tauhid ini dalam kehidupan? Kalau ditanya, kamu percaya Tuhan? Ya percaya. Apakah cukup dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah? Itu sudah cukup untuk mengatakan kita sudah bertauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hikmah di balik ibadah haji. Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini umat Islam di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Apa sebenarnya makna penting dari ibadah haji ini, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama dan utama bahwa ibadah haji sebagaimana juga umroh itu adalah satu ibadah yang jelas sekali pesannya itu bagaimana meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan pada diri mereka itu ada uswah hasanah ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian itu ada uswah hasanah, teladan yang baik fi Ibrahima walladzina ma'ahu, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang besertanya, keluarganya, istri dan anaknya. Uswah hasanah tentang apa? Uswah hasanah tentang bagaimana menjadi hamba Allah sejati, beriman kepada Allah dengan keimanan yang penuh, dan keimanan itu kemudian terwujud di dalam ketaatan yang paripurna. Taat kepada Allah dengan taat setaat-taatnya, apapun perintah Allah, meskipun perintah itu tampak sekilas tidak masuk akal, ya, meninggalkan anak istri itu di lembah yang tak berpenghuni. Inni askantu min dzurriyyatin biwadi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Saya sering mengatakan bahwa apa syarat satu tempat itu layak untuk dihuni jika di situ ada air? Apa tanda sederhana di situ ada air? Jika tampak oleh kita itu ada tumbuhan. Jika tak tampak tumbuhan maka di situ praktis tidak ada air dan tentu tidak layak untuk dihuni. Tapi justru di tempat seperti itulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya dalam gendongan. Sesuatu yang membuat heran bukan alam kepalang istrinya Siti Hajar, dan berulang kali dia bertanya, aina tadhhab ya Ibrahim, ketika dia saksikan Nabi Ibrahim itu pergi meninggalkan mereka. Dan sebanyak itu pula tak berjawab itu pertanyaan Siti Hajar itu. Tatrukuna fil wadi laisa fi insun wala syai'un, kata dia. Sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat Bukhari, engkau tinggalkan kami di tempat yang tak ada seorang pun dan tak ada sesuatu apapun. Tapi kemudian sikap Siti Hajar berubah setelah tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Allah ya'muruka bihad, apakah Allah memerintahkanmu hal ini? Dijawab tegas oleh Nabi Ibrahim, ya. Maka kemudian dia mengambil keputusan sendiri, idzan la yudayyun Allah. Kalau begitu maka Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami. Nah, ini teladan yang luar biasa yang harus ditangkap oleh jamaah haji dan juga jamaah umroh semestinya, yaitu tauhid.
Tauhid keimanan kepada Allah yang puncak dengan ketaatan yang puncak itu. Apapun perintah Allah, meski tadi sudah disebut perintah itu tanpa tidak masuk akal atau tanpa kejam, menyembelih anaknya sendiri, ini arafil manam ani adbahuka itu. Jadi kalau ditanya apa pelajaran paling penting, tauhid itu. Nah, itu yang harus ditangkap. Dan itu pula yang semestinya didapat di dalam perenungan saat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa puncak jamaah haji, puncak ibadah haji itu kan wukuf, al-hajju Arafah. Dan apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika wukuf? Gak ada yang dilakukan dalam pengertian tidak ada di situ kewajiban untuk melakukan sesuatu kecuali mereka memang berdiam di situ itu. Dan ketika diam itulah justru harus bisa menangkap spirit penting dari ibadah haji itu, yaitu tauhid itu. Ya, apa implikasi tauhid ini dalam kehidupan? Kalau ditanya, kamu percaya Tuhan? Ya percaya. Apakah cukup dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah? Itu sudah cukup untuk mengatakan kita sudah bertauhid. Tentu tidak seperti itu. Tauhid ini atau keimanan kepada Allah ini harus terwujud secara nyata. Seperti apa wujudnya? Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya juga, yaitu ketaatan penuh kepada Allah. Karena itu jika kita ini sudah berhaji atau berumrah, mestinya tauhidnya makin memuncak, ketaatan juga makin mendalam. Ketaatan kepada perintah Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu mestinya itu. Dan jika ini spirit ditangkap betul oleh jamaah haji, maka mestinya negeri ini yang kuota jamaah haji paling besar di dunia, kemudian tentu saja jumlah orang yang sudah pergi haji ke tanah suci, apalagi ditambah dengan umroh itu juga tentu paling besar, itu mestinya tidak seperti sekarang ini gitu. Ini kan negeri yang banyak sekali kita lihat paradok gitu. Jamaah hajinya paling banyak, tapi sekaligus korupsinya juga paling banyak gitu. Yang melakukan korupsi sebagiannya itu adalah mereka-mereka yang sudah pergi haji. Lalu di mana itu spirit tauhidnya itu yang dulu yang mestinya dia dapat dari ibadah haji itu? Nah, seharusnya bagaimana ketika jamaah haji itu pulang, kepala negara pulang menunaikan haji atau umroh, menteri-menteri pulang, demikian juga rakyat pulang menunaikan haji dan umroh. Bagaimana mereka harus lakukan di tanah air? Iya, nah disinilah menarik apa yang dikatakan Imam Suyuti gitu. Kan ketika orang pergi haji itu selalu harapannya mabrur gitu kan, atau makbul gitu. Lalu apa tanda mabrur itu? Kata Imam Suyuti itu min alamatil mabrur atau min alamatil makbul adalah bahwa orang yang pulang dari ibadah haji itu khairun mimma kana gitu. Jadi dia lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gitu. Lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik apanya? Lebih baik keimanannya, lebih baik ketaatannya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan? Ya mestinya keimanannya lebih baik, ketaatannya lebih baik. Jadi kalau sebelumnya itu dia tidak menutup aurat, dia tutup aurat. Kalau sebelumnya tidak sholat, dia rajin sholat. Kalau sebelumnya itu dia tidak memperhatikan halal dan haram, dia sekarang perhatikan halal dan haram. Kalau sebelumnya korupsi, dia harus kembalikan uang korupsinya. Kalau dia sebelumnya itu memperjuangkan atau membela sekularisme, dia mestinya sekarang membela Islam. Begitu mestinya. Gitu. Karena itu jika itu dihayati betul, ini negara beres sebenarnya gitu dari ibadah yang luar biasa itu gitu. Nah, kemudian kita tahu ibadah haji juga kan sering dikaitkan dengan pengorbanan gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat konteks ibadah haji ini dengan pengorbanan? Ya, itu pengorbanan itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu bukan sekedar berkorban menyembelih hewan korban, menirukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya ada satu makna yang lebih dalam, dan itu masih merupakan turunan dari tauhid. Apa itu? Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mempertontonkan kepada kita atau memberikan teladan kepada kita tentang apa yang disebut dengan al-mahabbatul ulya, kecintaan yang tinggi, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari apapun. Dan Allah sudah ingatkan bahwa
kita ini bisa menjadikan apapun itu sebagai andada gitu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang orang itu sangat cinta kepada tandingan-tandingan Allah. Tandingan Allah itu apa? Apa saja. Itu apa saja, itu bisa keluarga, bisa harta benda, jabatan, pangkat, bisa sawah, ladang dan sebagainya. Dalam konteks Nabi Ibrahim, andada itu bisa adalah istri dan anaknya. Andai Nabi Ibrahim menolak perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tak berpenghuni tadi itu, maka keluarganya menjadi andada. Andai Nabiullah Ibrahim AS menolak perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, maka Ismail pada waktu itu menjadi andada. Dan Nabi Ibrahim menunjukkan tidak gitu. Dia sangat cinta kepada keluarganya, dia sangat cinta kepada anaknya, tapi dia tahu bahwa keluarga dan anak ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan pernah melupakan muasal dari semua yang dicintai itu adalah Allah, dan tidak mungkin dia mencintai sesuatu yang datang dari Allah lebih daripada yang memberi gitu. Jadi itu adalah pertunjukan dalam tanda petik bagaimana mahabbatul ulya itu ditunjukkan gitu atau diwujudkan. Tidak jatuh Nabi Ibrahim kepada mahabbatul adna, yaitu mencintai sesuatu selain Allah lebih daripada cinta kepada Allah, sebagaimana dikatakan walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi ini hari mestinya spirit itu yang harus ditangkap gitu di dalam Idul Adha atau Idul Kurban itu, bahwa kita ini mesti mencintai Allah lebih daripada mencintai yang lain. Ketika orang itu tak lagi memperhatikan halal dan haram di dalam berbisnis umpamanya, maka dia lebih mencintai usahanya atau bisnis itu ketimbang Allah. Kalau dia itu tidak memperhatikan lagi halal dan haram dalam mencari nafkah, korupsi, maka dia lebih mencintai duit daripada mencintai Allah. Kalau bernegara? Kalau dia itu punya jabatan, justru jabatan untuk mempertahankan sekularisme, ya, untuk memukul gerakan Islam, apalagi sampai membubarkan itu, maka dia lebih mencintai jabatan itu daripada Allah SWT. Ustaz Ismail, ketika ibadah haji atau umroh kita melihat bagaimana umatnya Rasulullah SAW itu datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai ras, suku, bangsa. Ya. Di situ tampak sekali al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi seringkali itu seolah-olah tidak memiliki makna ketika kembali ke negara masing-masing. Bagaimana Ustaz? Ini juga sesuatu yang mestinya ditangkap dengan mendalam, bahwa ibadah haji itu adalah satu-satunya ibadah yang mampu merepresentasikan atau mempertontonkan apa yang disebut dengan persaudaraan Islam itu, ukhuwah Islamiyah. Karena umat Islam itu datang di sana itu betul-betul tak lagi memperhatikan ras, suku, bangsa, bahasa. Itu semuanya itu datang seraya mengucapkan talbiyah, kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya dia sadar di sana itu untuk memenuhi panggilan Allah gitu. Dan itu adalah wujud dari persatuan universal. Dan begitulah mestinya umat Islam gitu. Bahwa umat Islam itu bersaudara. Mengapa? Karena Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Kiblat kita satu, Ka'bah di Baitullah. Kitab kita satu, Al-Quran. Itu. Dan karena 4 faktor itulah kita bisa bertemu di sana, di Padang Arafah. Bisa bertemu di Masjidil Haram. Bisa bertemu di Masjid Nabawi. Bisa bertemu di Tanah Suci. Coba kalau tidak 4 ini, nggak mungkin kita bisa ketemu. Gitu. Tetapi pertemuan itu hanya simbolik di Tanah Suci saja. Mengapa selepas itu mereka kembali lagi tak lagi memperhatikan ikatan-ikatan yang semestinya mereka pertahankan, yaitu ikatan akidah Islam itu, karena sistem yang dipakai tak lagi bersumber dari 4 ini, bukan sistem Islam. Kepemimpinan juga bukan kepemimpinan yang mengabdi kepada Islam. Akhirnya umat Islam terpecah belah. Ya, yang kita sangat sedih lah begitu ya Ustaz Ismail. Berulang-ulang kaum muslimin menaikkan ibadah haji, ya berkumpul di Arafah, tapi sangat jarang disinggung tentang kewajiban membebaskan tanah Palestina, bahkan oleh pemerintah Saudi dilarang. Itu kan ini seolah-olah sangat kontradiktif ya. Satu sisi kita bicara tentang
persatuan, persaudaraan, tapi kita tidak bisa bicara tentang Palestina. Bagaimana Ustaz Ismail? Itu menunjukkan bahwa ibadah ini hari itu melulu ibadah. Dia tidak berkorelasi dengan kenyataan hidup umat Islam ini hari. Ini sesuatu yang jelas sangat ironi. Apalagi kemudian ada larangan dan siapa saja yang melakukan itu akan dianggap sebagai melanggar aturan gitu. Bagaimana bisa umat Islam yang sedang beribadah kemudian dia memikirkan saudara lainnya yang sedang di dalam penderitaan luar biasa lalu dianggap sebagai telah melakukan satu kejahatan gitu. Jelas ini ada sesuatu yang salah. Yang salah siapa? Yang salah tentu yang melarang itu. Sesuatu yang salah adalah mereka yang telah mempersempit makna dari ibadah itu sekedar ibadah saja. Ibadah ritual. Padahal kita tahu bahwa tidak pernah ada di dalam Islam itu ibadah yang berhenti di dalam ibadah. Sholat misalnya itu sudah disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Puasa itu menahan lapar dan dahaga dari yang halal. Mestinya bisa menahan diri dari yang haram. Yang haram itu apa? Bukan sekedar makanan dan minuman, juga yang lain-lainnya. Apalagi kemudian ibadah haji. Itu jelas dia dimensi politiknya itu kentara sekali. Persatuan umat Islam dan dengan kesatuan itu umat itu bersaudara dengan bersaudara. Mestinya mereka itu juga peduli terhadap keadaan atau nasib umat Islam yang ada di berbagai wilayah yang saat ini tengah menderita. Ada di Palestina, Gaza, ada Uighur, ada Rohingya dan sebagainya. Dan itu mestinya diadres di dalam orang sebut itu pertemuan besar umat Islam. Ya, mungkin kita bisa lihat nanti di Arafah apakah Palestina dibicarakan. Tapi saya sangat ragu ya. Mungkin di doa, paling tinggal di doa. Doa atau di tenda-tenda kecil. Di tenda kecil. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang makna penting ibadah haji. Prinsip pentingnya ibadah haji, ada tauhid di sana sebagai dasar dari seluruh kehidupan kita, ada ketaatan sebagai konsekuensi tauhid kita, dan ada persaudaraan kaum muslimin yang seharusnya membuat kita hirau terhadap urusan kaum muslimin, termasuk penderitaan saudara kita di Palestina. Itulah ibadah haji yang akan membawa perubahan bagi umat ini. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan ibadah haji kaum muslimin menjadi ibadah haji yang memberikan dampak besar bagi persatuan kaum muslimin, bagi pembebasan kaum muslimin yang dizolimi dan ditindas. Tentu kita juga mengucapkan selamat Idul Adha untuk seluruh kaum muslimin, seluruh pemirsa Fokus to the Point khususnya, dengan berdoa kepada Allah agar kita menangkap hal-hal penting dari ibadah haji ini, persatuan kaum muslimin dan pengorbanan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.